شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiada yang pantas kita puji selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana limpahan rahmat kepada kita sekalian yang sedemikian besar. Salah satunya adalah hari ini kita masih dipertemukan pada hari Jumat yang berkah ini di rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah umat terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini, yang mana perjuangan beliau sehingga hari ini kita bisa paham menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Kita hidup di dunia, Allah perintahkan untuk hanya beramal soleh, karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kelak. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia dari amalan saleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Quran surah An-Nahl ayat 32. Kita masuk ke surga bukan karena banyaknya amalan kita, tetapi adalah merupakan kasih sayang dan rahmat Allah. Namun bagaimana cara kita mendatangkan kasih sayang dan rahmat Allah? Itu adalah dengan berbuat amal kebaikan atau amal saleh. Abu Hurairah berkata yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Engkau juga bukan, wahai Rasulullah, tanya seorang sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, aku pun tidak. Itu semua karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya amalan saleh yang mendatangkan rahmat dan karunia Allah adalah merupakan perbekalan terbaik yang kita bawa menuju kampung akhirat. Karena seseorang di alam kubur, keselamatannya adalah ditentukan oleh amal salehnya. Amal berupa keimanan dan ketakwaan, amal berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya, dan yang terpenting adalah hatinya.
Umat Islam, namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita pikirkan setelah kita beramal. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal saleh, dan tugas yang lain yang lebih berat dari itu yaitu menjaga amal agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang beramal akan tetapi yang tidak berusaha untuk menjaga amalannya. Akibatnya Allah akan membatalkan seluruh amalannya. Maka seorang mukmin dia akan merasa khawatir kalau amalannya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal solehnya di hari kiamat tidak memasukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, banyak perkara yang menyebabkan amal seseorang itu dibatalkan oleh Allah. Di antaranya itu seorang itu merasa ujub, rasa bangga diri dengan banyaknya amalan yang telah mereka perbuat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, al-ujub muhabatun bil amal, bahwa ujub itu bisa membatalkan amal seseorang. Ketika seorang hamba sholat tahajud lalu dia merasa bangga dengan sholatnya, maka Allah akan membatalkan amalannya. Ketika seorang telah berhasil menghafal Al-Quran lalu ia bangga dengan hafalannya, maka Allah akan membatalkan amalannya. Dan ketika seorang telah melakukan berbagai macam amalan soleh, tetapi kemudian amalan soleh itu telah menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada, akan diberikan kepada orang yang dia sakiti, yang dia zalimi. Ketika amalan solehnya telah habis, yang diberikan kepada orang yang dizalimi, yang pernah dirampas hartanya, maka diambillah dosa-dosa orang yang pernah dizalimi, diambillah dosa-dosa orang yang pernah dizalimi lalu ditimpakan kembali kepada dirinya. Setelah amal solehnya diberikan, telah habis amal solehnya, dosa orang yang pernah disakiti dikembalikan kepada seseorang yang pernah menyakiti. Masyarakat muslimin rahimahumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan amalan soleh untuk kita berikan kepada orang lain, sementara kita sangat membutuhkan pahala itu nanti di akhirat. Karena sesungguhnya harta benda, jabatan, tahta itu tidak berharga lagi di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam menjalankan amal saleh secara terus-menerus, secara kontinu, dan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkara yang bisa membatalkan amal seseorang yaitu seseorang mengharapkan kehidupan dunia dari amalnya. Yang dia harapkan di hatinya adalah hanya kehidupan dunia saja. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalan tersebut tanpa dikurangi, kata Allah. Mereka nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan apapun sekecil kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka dunia. Quran surah Hud ayat 5 dan 6. Bayangkan seseorang ketika ia beramal soleh, tujuan terbesar di hatinya adalah dunia. Jadi keinginan hatinya adalah menggapai dunia. Ternyata tujuan dan niat terbesar di hatinya adalah ingin meraih kehidupan dunia. Ketika seorang salat tahajud,
ternyata niat utama di hatinya adalah mengharapkan kehidupan dunia, Allah akan batalkan amalannya. Karena seakan-akan dunia ini lebih penting bagi dia daripada amal saleh dan pahala. Padahal dunia di mata Allah sesuatu yang hina sekali, yaitu lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Rasulullah dalam riwayat pernah berjalan dengan para sahabat ke pasar, sehingga Rasulullah menemukan seekor bangkai anak kambing. Rasulullah menawarkan kepada sahabat, adakah yang ingin membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Sahabat mengatakan tidak. Seandainya pun dia hidup, kami tidak akan membelinya. Kemudian ditawarkan dengan gratis, siapa yang mau mengambil dengan gratis tanpa harus membayar? Sahabat pun mengatakan tidak. Maka Rasulullah mengatakan, itulah perumpamaan kehidupan dunia yang Anda kejar-kejar, yang kalian kejar-kejar, bahwa dunia ini tidak lebih berharga daripada seekor bangkai kambing yang cacat. Maka saudaraku seiman, jika amalan kita sudah banyak beramal saleh, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh. Namun tugas kita selanjutnya adalah menjaga amal saleh kita jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i